Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskita Cahyani Sudrajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Surya Kencana, Universitas Wiana Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima bersama dosennya yaitu Ibu Ika Darmaika SMH mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang memuat adanya larangan dan peraturan, di mana larangan dan peraturan itu tergolong ke dalam norma. Norma adalah suatu ketentuan mengenai sikap yang harus diambil oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk norma ini berupa adanya larangan dan peraturan. Tugas norma yaitu untuk menjamin ketertiban hukum dalam pergaulan masyarakat. Yang memenuhi norma pada umumnya adalah pembentukan perundang-undangan, di mana norma itu kan ada dua. Yang pertama ada norma larangan, di mana larangan untuk mengambil barang milik orang lain atau hak orang lain. Yang kedua ada norma keharusan, di mana keharusan untuk melaporkan adanya kejahatan sesuai dengan pasal 164 KUHP. Di mana norma itu dapat ditemukan? Yang pertama, norma terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, norma itu tidak terdapat dalam undang-undang, tetapi di luar undang-undang, yaitu dalam kesadaran hukum bermasyarakat. Kemudian ada sanksi. Sanksi adalah reaksi terhadap suatu perbuatan berupa ancaman pidana. Nah, tugas sanksi itu yang pertama untuk menegakkan norma agar ditaati semua orang. Yang kedua, sebagai akibat hukum terhadap pelanggaran norma. Kemudian cara merumuskan norma dalam sanksi dalam perundang-undangan. Yang pertama, norma dan sanksi ditempatkan dalam suatu pasal. Yang kedua, norma dan sanksi ditempatkan dalam pasal yang terpisah. Yang ketiga sudah dicantumkan lebih dahulu sedangkan norma belum. Contohnya misalkan pasal 122 sub 2 KUHP. Sanksi dan hukum pidana yaitu yang pertama ada segi norma, di mana segi norma ini hukum pidana merupakan ilmu terhadap norma. Yang kedua ada sudut sanksi yaitu hukum pidana merupakan hukum sanksi. Kemudian ada sanksi atau ancaman pidana bersifat penderitaan atau siksaan. Mengapa dikatakan demikian? Karena pidana hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana, terdiri dari hidup badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik. Menurut pasal 10 KUHP, pidana terdiri yang pertama ada pidana pokok. Pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 berisikan yang pertama ada pencabutan hak tertentu. Yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu. Yang ketiga ada pengumuman putusan hakim. Kemudian ada tugas ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu mempelajari hukum pidana yang berlaku pada saat dan pada suatu tempat tertentu atau negara tertentu, cara tertentu atau mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan hukum pidana positif, mencari hubungan antara asas yang satu dengan asas yang lainnya, serta menyusun peraturan dan asas-asas tersebut dalam suatu sistem agar dapat dipahami maksud dan tujuan peraturan tersebut. Kemudian yang pertama itu ada bagian umum dan bagian khusus pidana. Menurut jenisnya, ketentuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ketentuan umum, yaitu berlaku untuk semua tindak pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat dalam undang-undang pidana di luar KUHP. Nah, kemudian ada ketentuan khusus, yaitu mengatur perbuatan yang terdapat di pidana diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan dan buku 3 tentang pelanggaran. Dan juga diatur dalam undang-undang pidana di luar KUHP. Tindak pidana ini juga disebut tindak pidana khusus atau delik khusus atau di luar KUHP. Ya, yang kemudian ada fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi umum, yaitu mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua ada fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan umum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang lainnya, dan cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum ini boleh daripada seseorang, misalnya masyarakat, negara, dan sebagainya. Kemudian ada sumber hukum pidana di Indonesia. Yang pertama adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang nama aslinya yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie atau WVSNI, itu merupakan peninggalan Belanda. Kemudian ada sumber hukum pidana tertulis lainnya adalah peraturan pidana di luar KUHP, peraturan pidana di luar kodifikasi baik undang-undang pusat maupun peraturan daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jumto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada sumber hukum pidana lainnya adalah hukum pidana adat yang masih harus diperhatikan dasar hukum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.